Parkinson ini penyebabnya diantaranya adalah karena usia, karena racun. Ini sedih ini menguras banyak tenaga. Dengan sedih menyebabkan ginjal lemah. Apakah ada apotik di sana? Ya Abdurrahman, jangan tanya apotik. Kami dalam medan perang. Kami nunggu pesawat Rusia jatuhkan bom, habis sudah kami. Subhanallah. Ya, mereka nggak ada air, sedikit air, nggak ada apotik, sedikit perbekalan makanan. Apa akan kami makan? Obat apa yang kami konsumsi katanya? Barang siapa yang memotong pohon bidara, maka Allah akan campakkan wajah dia ke api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa dalam satu program, yaitu program pengobatan Arab klasik bersama Abdurrahman Dhani. Dalam kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan satu hal yang terjadi pada mayoritas orang-orang lansia. Tidak pada lansia pun juga kadang terjadi. Kenapa ingin kita kupas? Karena banyak pertanyaan dan sering kami dapati, yaitu kasus Parkinson. Atau juga yang dimulai dengan tremor. Biasanya ciri khas tangan gemetaran. Menurut teori ilmu kedokteran modern zaman sekarang, Parkinson ini penyebabnya diantaranya adalah karena usia, karena racun, karena penyakit, banyak hal penyebab. Tapi yang asyiknya dan uniknya, pernah kami dapati kasus langsung, yaitu seorang saudara kita, kebetulan dari Suriah, sekitar beberapa tahun lalu, ya, dalam keadaan masih rame-ramenya berkecamuk di negara mereka, tiba-tiba telepon, كيف الحال ya Abdurrahman, alhamdulillah bkhair, man mai, kami sampaikan, dengan siapa ini? Akhuk Husam min Suriah, katanya, min Homs, saudaramu dari Suriah, Husam. Masya Allah, sangat bangga sekali mendengar saudara kita ditelepon dari Suriah. Nah, fadhal, ahlan ya akhi, ada yang bisa ana bantu enggak? Terus kata dia cerita. Ini yang syahidnya di sini, ceritanya ini. Dia cerita, ya akhi, ibu saya ini sakit. Ya, ana juga enggak paham dapat telepon dari mana. Alhasil, alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman kita dari beberapa negara. Alhasil cerita, ya, ibunya sakit. Kena Parkinson. Nah, kemudian kami tanya, apa penyebabnya? Penyebabnya tanya, menurut saya, jauh dari hal-hal penyakit-penyakit yang seperti penyakit darah tinggi, kencing manis. Alhamdulillah tidak ada. Nah, kalau menurut kedokteran modern, sebabnya adalah masalah dopamin yang di otak yang bermasalah. Sehingga timbul gerakan-gerakan yang tidak terkendali. Di sini akhirnya ketemu penyebabnya, ternyata salah satunya apa? Sedih yang berlebihan. Sedih yang berkepanjangan. Karena ibu dia ditinggal oleh suaminya yang meninggal di medan perang, pertempuran di Suriah. Kemudian juga sedih ditinggal anak-anaknya yang lain. Ditinggal oleh saudara dan saudari kandung dia. Ya, dan dia sedih yang lama ini menimbulkan Parkinson. Menimbulkan tremor di awalnya. Subhanallah. Kenapa demikian? Karena kalau dia sedih, maka banyak panas tubuh yang dikeluarkan. Orang sedih, kalori yang dibakar seperti 7 kali mengitari lapangan sepak bola. Ya, tenaga di ginjal dikeluarkan. Makanya ada heran kalau orang sedih cepat tua, beruban, kulit keriput. Bahkan sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 84, wa biyaddat aynahu minal huzni fa huwa kadhim. Nabi Yakub memutih kedua matanya. Kenapa? Minal huzni, karena rasa sedih. Fa huwa kadhim, sedih yang numpuk, yang dia rasakan sekian lama, hampir sekitar 40 tahun. Disebutkan oleh sebagian ulama ahli tafsir, sedihnya beliau ini yang lama sampai menimbulkan kebutaan sekitar 6 tahun. Subhanallah. Ini sedih ini menguras banyak tenaga. Dengan sedih
menyebabkan ginjal lemah. Aliran darah ke otak berkurang. Aliran darah ke mata berkurang. Nggak heran orang sedih kok kadang matanya buram. Kok tiba-tiba putih. Telinganya mendengung. Ya. Kemudian masalah di otak menyebabkan Parkinson, tremor, dan lain sebagainya. Kemudian kami tanya, apakah ada apotik di sana? Ya Abdurrahman, jangan tanya apotik. Kami dalam medan perang. Kami nunggu pesawat Rusia jatuhkan bom, habis sudah kami. Subhanallah. Ya, mereka nggak ada air, sedikit air, nggak ada apotik, sedikit perbekalan makanan. Apa akan kami makan? Obat apa yang kami konsumsi katanya? Fa subhanallah, satu hal yang masya Allah nggak ada rotan akar pun jadi. Apa? Lihat, yaitu pepohonan. Ya Husam, di samping kamu ada pohon nggak? Masih ada tersisa pohon nggak? Ada. Tayyib. Cari ujung-ujung pohon, pupus-pupus pohon yang ada. Dan pupus pohon ini untuk meningkatkan tenaga dia, mengembalikan tenaga dia. Subhanallah. Rahimani wa rahimakumullah. Ini nikmat. Ujung pohon apapun silahkan dikonsumsi. Oleh karena itu, pupus pohon penting untuk saudara-saudara kita, orang-orang sepuh kita yang kena tremor Parkinson. Bagaimana cara mengolahnya? Kita ikuti ke kebun kecil kita. Alhamdulillah, ini kebetulan ada bidara nih. Mau bidara Arab, mau bukan Arab, sifatnya sama, dingin. Ini Masya Allah, nih kita cari pupusnya. Apalagi waktu itu di negeri Arab banyak bidara. Jadi ibu-ibu itu bisa pakai ini. Ini pupusnya. Kalau pupus ini, karena nggak ada herbal yang kita pakai, daun sudah matang, ada yang masih pupus. Pupus ini sangat bagus untuk meningkatkan tenaga dia. Kita ambil nih. Ya, sebenarnya Islam ya banyak bicara tentang tumbuh-tumbuhan. Contohnya, ya wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla. Ya, juga disebutkan juga dalam surat Yasin. Allah berfirman, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Mimma tumbitul ard, coba. Dari apa-apa yang ditumbuhkan dari bumi, Masya Allah. Kita cari pupusnya nih. Dan bidara ini datang dalam hadis Nabi SAW, beberapa hadis yang sahih, diantaranya Nabi memerintahkan seorang sahabat yang baru masuk Islam untuk mandi menggunakan daun bidara. Juga ketika salah satu putri Nabi SAW wafat, Nabi memerintahkan para sahabi yang memandikannya untuk dimandikan dengan yang terakhirnya dengan daun bidara juga. Masuk Islam pakai daun bidara, wafatnya juga pakai daun bidara. Ini kita nggak dapat yang pupus banget ini, semampunya aja. Yang penting agak hijau. Ya. Ada juga hadits yang lainnya. Man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar. Barang siapa yang memotong pohon bidara, maka Allah akan campakkan wajah dia ke api neraka. Hadits riwayat Abu Daud, Tabrani, disahkan Syekh Albani rahimahullah. Ya, intinya bidara ini Masya Allah. Dan di sini ulama menyebutkan artinya apa? Dipotong yang mana pohon itu besar untuk teduhan. Untuk teduhan, nggak ada keperluan untuk motong. Maka jangan dipotong. Tapi kalau mengganggu, motong tidak mengapa. Ngomong-ngomong, kita kembali masalah tremor nih. Sekarang kita ke dapur, kita masak. Bagaimana cara ngelahnya? Ayo. Ya, cuci dulu. Bersihin dari debu-debu, kotoran-kotoran nih. Airnya 1 gelas setengah. 1 gelas anggap 220. 1 gelas setengah 330. Direbus terus dengan api kecil, nggak usah gede-gede. Ya. Dan rebusnya sampai 1 gelas setengah sampai jadi 1 gelas. Setelah itu matiin apinya, biarkan dingin atau hangat. Jadikan 2 gelas, 2 bagian. 1 gelasnya nanti separuhnya ini untuk diminum pagi, separuhnya untuk diminum sore atau malam hari. Minumnya kapan? Minumnya yaitu yang paling bagus ketika perut kosong. Karena nggak bercampur dengan makanan.
Kemudian yang perlu jadi perhatian, bejana paling bagus adalah dari kaca atau dari tembikar. Jangan dari stainless steel, jangan dari aluminium. Ya kalau nggak ada ya sudah, silahkan semampunya dengan aluminium. Ini biarkan kita rebus, kita tunggu, nanti kita saring, kita konsumsi. Alhamdulillah, beres dah. Alhamdulillah. Ini kursi sendirian jadinya nih. Kayaknya kru harus segera maju ke sini nih. Kita minum bareng nih. Ayo, bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bidar yang tadi, Ustaz? Iya, warnanya kayak teh. Oh, Masya Allah. Sama kayak teh. Oh iya. Dan Terus ini madu? What? ini ceritanya bidara, kan tanaman Arab aslinya. Nah. Kita pilih madu Arab nih, Oh. biar ada suasana Arabnya dikit, ya. Dan madu ini sifatnya sedikit panas. Dan ulama di masa lalu biasa menggunakan madu sebagai pemanisnya herbal. Itu seringnya gitu. Dibanding menggunakan tebu, dia lebih sering menggunakan madu. Dan asyiknya orang Arab itu kalau melakukan pengobatan, tidak terlalu banyak herbal. Satu kasus penyakit kasih satu herbal. Contoh tremor tadi, kasih yang dingin. Pupusnya tanaman dingin. Udah selesai. Kok usah campur ini campur itu, asyiknya. Nah, Sederhana berarti Islam, Ustaz ya? sederhana, masya Allah. Ulama bagaimana menjelaskan, ya, dan itu memang himmahnya mereka. Agama diperhatikan, kesehatan diperhatikan. Nah, Itu. Ngomong-ngomong tadi kita kan bidara ini sebenarnya ngomong masalah apa? Tremor kan? tremor. Parkinson. Nah, Ustaz. Nah, walaupun selain bidara, pupus pohon juga manfaat. Tapi kebetulan karena Ada bidara. adanya bidara, nggak mungkin kita pakai monstera, nggak mungkin kita pakai Mahal, siripulsing, iya kan? Bidara kita pakai. Tapi ini kan bukan yang anak tahu sih, ini untuk ruqyah dan segala macam. Itu dia. Kebanyakan saudara kita gagal paham. Memangnya untuk ruqyah doang. Dalil untuk ruqyah nggak ada dari Nabi SAW. Oh, enggak. Nggak ada dalilnya. Tapi dipakai ruqyah sama ulama salaf, kenapa? Karena sudah tajrubah, teruji coba. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan 7 lembar daun. Syekh bin Bas juga mengatakan demikian. 7 Ya. lembar. Syekh Albani sampai mengatakan bid'ah pakai daun bidara ruqyah. Ya namanya ulama ya. Nah, Selisih pendapat. Kalau dinisbatkan kepada sunnah, jangan katakan sunnah. Oh, itu bukan sunnah, Ustaz. Itu dia. Nah, biar nggak salah paham. Bidara ini bukan hanya untuk ruqyah, jin, kesurupan, sihir. Banyak. Untuk mastitis, bengkak pada payudara. Bisa. Untuk orang yang patah tulang, Nah. bawa bidara ditumbuk, dikasih air panas, Nah, Ustaz. diteteskan ke lukanya. Nah, untuk kasus sakit mah, untuk banyak sekali, nanti ada waktunya kayaknya. Oh, episode selanjutnya, Ustaz. Episode selanjutnya. Oh, enggak sabar dong episode itu. Insyaallah. Nikmatin, Ustaz. Ayo bismillah. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz. Pakai madu? Ya, Masya Allah. Ayo bismillah. Fadhal, bismillah. Masya Allah. Kelebihannya. Ini harus pakai sendok kayu, Ustaz. Itu dia. Makanya kalau pakai herbal, pakai madu juga termasuk madu, sendoknya kalau bisa kayu, jangan logam dong. Kenapa? Khawatir ada reaksi antara logam dengan herbal. Kemudian masukin madunya, jangan ketika apa? Jangan ketika panas. Oh. Ketika herbalnya sudah agak rebusan tadi sudah dingin. Kalau enggak nanti apa? Madunya rusak. Itu. Bismillah. Mati. Minum, Ustaz. Bismillah, bismillah. Jangan lupa sunnahnya minum. Bismillah. Ya, baca bismillah, tangan kanan. Ya, jangan bernafas di minuman. Ya, 3 kali, jangan langsung habis. Bismillah. Tidak pahit kan ya? Padahal bidara, Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana? Kita sampaikan kepada teman-teman, saudara kita yang punya sanak, family, kerabat yang tremor, Parkinson. Coba yang satu ini, Masya Allah. Semoga bermanfaat. Semoga jadi amalan kebaikan bagi kami, bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang sakit, semoga Allah sembuhkan segera, ajil dan ghairi ajil. Disegerakan, tidak ditunda. Semoga Anda bisa cepat kembali ibadah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.